Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari yang berbahagia ini, Jumat 6 Juni 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 452 ayat 3. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 2 dan ayat 8. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini menceritakan mukjizat yang terjadi melalui Petrus dan Yohanes. Tetapi fokus kita pada hari ini adalah pada respon si lumpuh setelah disembuhkan. Dari keadaan putus asa, ia mengalami pemulihan total, tidak hanya fisik tetapi juga spiritual. Apa yang dapat kita lihat dari perikop ini? Yang pertama adalah kondisi manusia tanpa Kristus. Si lumpuh menggambarkan keadaan manusia yang terbelenggu oleh dosa, tidak berdaya, lumpuh sejak lahir seperti manusia yang lahir dalam dosa dan dikucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Bergantung pada hal yang sementara. Hal ini bisa kita lihat ia mengandalkan sedekah, padahal hal itu bukan sebuah solusi dalam menyelesaikan akar permasalahannya. Dia dekat dengan bait Allah, tetapi tidak mengalami kuasanya. Ia ada di gerbang indah, tetapi belum mengenal Yesus, sumber kehidupan sejati yang dapat memulihkan dirinya. Ini menunjukkan manusia mungkin dekat dengan hal rohani, agama, tradisi, ibadah, tetapi tetap hidup dalam keterbatasan karena tidak mengenal Kristus secara utuh. Yang kedua, kuasa nama Yesus mengubah segalanya. Jika kita baca nats ini secara keseluruhan, kita bisa lihat di ayat 6 dan 7 ketika Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah." Dari sini kita bisa melihat hal yang luar biasa. Bukan uang atau manusia yang menyelamatkan, tetapi kuasa Yesus. Ini bisa kita lihat ketika si lumpuh tidak hanya mendengar, tetapi mengimani perkataan dari Petrus sehingga dia dipulihkan. Dari nats ini akan muncul sebuah pertanyaan untuk diri kita. Apakah saat ini kita mengandalkan sumber duniawi, uang, hubungan atau relasi, kemampuan diri atau kecerdasan sendiri, atau sudah bersandar pada kuasa Yesus? Tentunya sebagai orang percaya kita harus bersandar kepada Yesus apapun kondisi hidup kita saat ini, karena Dia yang akan memulihkan kita. Yang ketiga adalah respon yang benar atas pemulihan. Ini bisa kita lihat di ayat 8. Setelah sembuh, si lumpuh kita lihat dia melonjak berdiri sebagai tanda imannya. Berjalan dan melompat sebagai sukacita yang nyata atas pemulihan yang dia terima. Memuji Allah.
Fokusnya bukan pada Petrus, tetapi pada kuasa Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan dia. Dari pemulihan ini kita menyadari pemulihan sejati menghasilkan pujian dan hidup yang mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita simpulkan dari nas ini, para sahabat Carpe Diem, bahwa tanpa Kristus manusia akan hidup dalam keterbatasan. Hanya dalam nama Yesus ada pemulihan sejati, dan pemulihan itu harus menghasilkan hidup yang memuliakan Tuhan. Mungkin saat ini ada yang lumpuh secara rohani, putus asa, terjebak dosa, atau bergantung pada hal-hal duniawi. Datanglah pada Yesus. Bagi yang sudah mengalami pemulihan, jangan diam saja, tetapi hiduplah dengan memuji, menyebarkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Yesus sanggup menyembuhkan kaki yang lumpuh sejak lahir, tentunya pasti sanggup memulihkan hidup kita sepenuhnya. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, terima kasih atas firman-Mu. Sembuhkanlah hati dan pikiran kami. Jika saat ini masih ada yang mengalami kelumpuhan rohani, ajar kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu seperti yang Kau tunjukkan dalam nas ini yang kami renungkan pada hari ini. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.